Baik, kita lanjut di eksistensialismenya Viktor Frankl. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama yang terkenal sekali dari Viktor Frankl, yaitu namanya logoterapi. Logoterapi ini semacam analisis eksistensial. Ini satu teori yang diciptakan oleh Frankl sehubungan dengan bagaimana orang bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Jadi logoterapi ini konsepnya tidak terlalu rumit, tapi lebih ke praktis. Dan ini dipakai oleh beliau dalam praksis-praksis beliau saat melakukan psikoterapi. Jadi ini nanti agak beda dengan Freud atau Nietzsche atau Adler, ini tokoh-tokoh yang disukai oleh Frankl. Tapi beliau punya rumus sendiri untuk melakukan psikoterapi. Beda dengan Freud dengan psikoanalisisnya. Beliau punya konsep logoterapi. Jadi logoterapi ini semacam terapi atau analisis eksistensial yang membantu seseorang menemukan makna sehingga dia bisa hidup secara otentik lebih baik dari sebelumnya. Seperti kita jelaskan tadi, kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa, tanpa makna, tidak punya tujuan, gelap, tidak ngerti mau kemana, dan lain sebagainya. Dan ini dialami tidak hanya oleh orang-orang yang serba kekurangan atau banyak masalah. Banyak loh orang-orang itu yang sukses sampai puncak, tapi dia merasa hampa. Tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak punya orientasi. Apa hanya begini hidup ini, dan lain sebagainya. Nah, disitulah teori logoterapinya Viktor Frankl ini bisa kita gunakan untuk membantu mereka menemukan makna hidup sehingga mereka bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Nah, ini makanya saya bilang tadi ini lebih sifatnya praktis, tidak bermain logik, bermain teori yang rumit. Baik, makanya ini saya taruh di terakhir. Siapa tahu di antara teman-teman malam hari ini yang kesulitan menemukan makna, konsep-konsep dari Viktor Frankl ini bisa membantu kita. Nah, jadi definisinya itu tadi ya, logoterapi itu analisis eksistensial untuk menemukan makna yang jadi orientasi hidup kita, sehingga hidup kita jadi lebih baik dan lebih otentik. Asumsinya apa logoterapi itu? Ya, asumsi pertama adalah asumsi kebebasan. Bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagiku. Setiap orang punya kebebasan membangun makna sesuai apa yang dia inginkan. Ini asumsi pertama. Jadi hidup ini maknanya apa, itu kan kita masing-masing yang membentuknya. Antara saya dan teman-teman itu kemungkinan juga tidak sama. Bagiku yang penting, yang utama, yang urgent ini, bagi teman-teman mungkin beda. Dan itu dasarnya apa kok bisa beda? Ya karena manusia punya kebebasan. Kemudian asumsi kedua dari logoterapi ini adalah bahwa motivasi hidup manusia yang paling utama itu adalah makna hidup. Bukan senang-senang, bukan ingin berkuasa, ingin menang atas yang lain, tidak. Jadi kata Viktor Frankl, tidak. Manusia itu justru pendorong utamanya untuk hidup. Motivasi utamanya untuk bersemangat tetap hidup itu makna. Loh Pak, kenapa ada orang kok tujuan hidupnya senang-senang?
ingin kaya, senang dengan kekayaannya. Mungkin dia punya makna bahwa jumlah kekayaan itulah jadi yang penting dalam hidup ini. Jadi kuncinya tetap ada pada makna. Sementara orang lain menganggap justru harta itu menghalangi kebahagiaan, kesenangannya, karena dia harus menjaganya, harus repot mengejarnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya ada pada makna. Kok tidak kekuasaan, Pak? Misalnya seperti Nietzsche, menang atas yang lain, punya power unggul atas yang lain. Nah itu kan karena orang memaknai power itu, keunggulan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia berusaha menuju ke sana, mengejar kekuasaan itu. Itu kan lagi-lagi makna. Sementara bagi orang lain, yang penting itu bukan kekuasaan, tapi kenyamanan hidup. Maka dia mengejar kenyamanan itu. Mungkin bagi yang lain, ya, yang penting bukan itu, tapi ridhonya Tuhan, misalnya para sufi. Nah itu ya, dia ke sana mengejarnya. Jadi kuncinya hidup ini, yang menggerakkan orang, yang memotivasi orang untuk tetap bersemangat hidup, itu ya makna-makna hidup yang diyakininya. Jadi asumsi kedua, perjuangan menemukan makna hidup adalah motivasi utama bagi seseorang. Nah, jadi kuncinya ternyata makna. Lah terus tujuannya apa logoterapi ini? Logoterapi ini berusaha membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri setiap orang. Ya seperti tadi ya kan, banyak orang yang merasa hidupnya hampa. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak bermakna. Maka dengan logoterapi ini maunya Frankl, kehendak untuk hidup bermakna itu bangkit lagi. Jangan sampai orang-orang merasa bosan hidup, tidak mau melanjutkan hidup karena menganggap hidup ini apa gunanya, tidak ada artinya. Disitulah pentingnya logoterapi menurut Frankl. Nah, logoterapi ini beda dengan teori-teori psikologis atau eksistensial yang lain. Kalau teori-teori psikologis sebelumnya, misalnya psikoterapi, itu kan orientasinya ke masa lalu. Kalau teman-teman ngerti psikoanalisisnya Freud, itu kan kembali ke masa lalu. Timbunan-timbunan bawah sadar dibongkar yang mempengaruhi hidup kita. Atau ada tokoh yang tidak ke masa lalu, tapi ke masa kini. Kan banyak kemarin tokoh-tokoh eksistensial itu ya menganggap kuncinya hidup ini ke masa kini. Jadi saat ini penerimaan kita, kesetujuan kita terhadap hidup sekarang dan di sini yang kita alami hari ini. Nah, tapi di logoterapi ini orientasinya tidak ke masa lalu atau saat ini, tapi future oriented, ke masa depan. Jadi bagaimana kita membangun hidup penuh makna ke depan. Peristiwa hari ini kita maknai sekarang demi menuju masa depan yang lebih baik. Inilah logoterapi. Jadi tidak sibuk dicengkeram oleh masa lalu, tidak pasif menyerah dengan situasi yang dihadapi saat ini, tapi kita bangun makna. Kita tetapkan tujuan sesuai makna yang kita tetapkan tadi demi masa depan yang lebih baik. Jadi inilah yang diinginkan oleh logoterapi. Hasilnya apa? Kalau sukses logoterapi ini ya tentu saja orang menemukan jalan hidup yang penuh makna. Orang sadar bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada hidupnya. Jadi bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, memutuskan sendiri apa yang dia inginkan. Jadi kuncinya di situ nanti. Setelah melakukan logoterapi, orang kemudian menemukan makna, kemudian dia memutuskan apa yang harus dia lakukan dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya dengan makna dan keputusan tadi. Inilah yang
Dimaksud hidup yang eksis. Hidup yang otentik sebagai diriku sendiri. Aku membangun makna hidup sesuai yang aku inginkan, kemudian aku putuskan apa yang harus aku lakukan, dan aku siap bertanggung jawab terhadap apapun resikonya. Inilah hidup yang eksis, hidup yang otentik. Kesinilah maksud dari logoterapi tadi. Baik, kita baca pelan-pelan ya konsep-konsep logoterapinya Viktor Frankl ini. Mungkin nanti akan berguna bagi kita menghadapi krisis-krisis, menghadapi problem-problem dalam hidup. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang definisinya, asumsinya, tujuannya, orientasinya, dan hasilnya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang asas-asasnya. Berarti dasar-dasarnya. Logoterapi dalam konsepnya Viktor Frankl ini punya 3 dasar. Jadi mengapa sih kok orang harus menghidupkan makna itu? Dasarnya 3. Yang pertama, menurut Frankl, hidup itu selalu punya makna. Bahkan dalam situasi penuh penderitaan, situasi setragis apapun. Jadi selalu bisa dimaknai. Silahkan teman-teman milih momen apapun dalam hidup kita. Sekaligus mungkin bisa dicek kita dulu memaknai momen itu sebagai apa. Bahkan mungkin sekarang pemaknaan kita terhadap peristiwa itu bisa saja berubah. Itulah manusia. Jadi selalu punya makna untuk ditempelkan pada apapun, momen apapun dalam hidup. Misalnya ya, contoh, dulu waktu SMA kita mengalami misalnya ditolak oleh orang yang kita taksir. Saat itu kita memaknai peristiwa penolakan itu sebagai bencana, musibah, kesedihan yang tidak tertanggungkan. Sekarang, ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, mungkin maknanya berubah. Tidak hanya bencana, tapi sekarang kita maknai, peristiwa kemarin itu, peristiwa dulu itu rasanya kok ya memalukan ya. Kok lugu sekali aku ya. Ini kan berarti ada perubahan makna. Jadi ini contoh, hidup itu selalu punya kemungkinan-kemungkinan makna. Dan yang kedua, setiap manusia punya kebebasan untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi ini tidak bisa dipaksa. Jadi setiap orang itu mungkin ada yang sadar, ada yang tidak. Sebenarnya sudah punya makna sendiri-sendiri terhadap hidupnya. Itu kelihatan misalnya dari mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang nanti saja. Ini pasti berhubungan dengan makna-makna hidupnya. Pak, saya mending nonton drama Korea, Pak, daripada ikut ngaji-ngaji seperti ini. Itu mungkin kalian punya struktur makna sendiri dalam hidup ini. Kalian punya pemaknaan yang berbeda. Gitu loh. Dan manusia bebas menempelkan makna-makna sesuai yang dia inginkan. Kemarin yang waktu yang rame itu kemarin kontroversi, misalnya waktu MotoGP yang kemudian hujan, kemudian ada pawang hujan. Ya peristiwa pawang hujan itu kan terus ada yang memaknai, wah ini kearifan lokal. Sementara yang lain memaknai, wah itu musyrik itu,
Yang lain memaknai, oh ini budaya bangsa loh, unik loh ini. Di sana-sana tidak ada, hanya di kita adanya. Kemudian ada lagi yang memaknai. Makna itu banyak, dari masing-masing kepala mungkin ada makna yang tidak sama. Dan itulah manusia. Dan kita galau karena itu. Kita selalu saja merasa sedih, merasa galau, merasa suram hidup ini ketika ada orang beda makna dengan kita. Padahal ya, setiap orang itu punya kebebasan untuk memaknai versi mereka masing-masing. Dan kita mungkin bisa menyarankan, mengusulkan, atau memberi pertimbangan makna. Tapi keputusan makna apa yang akan mereka ambil, itu ya hak mereka, kebebasan mereka. Jadi inilah salah satu contoh untuk menggambarkan asas logoterapi yang kedua. Bahwa ya setiap manusia itu punya kebebasan untuk membentuk, membangun makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan atau peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan. Bila kita tidak bisa merubah keadaan, kita bisa merubah sikap atas keadaan itu. Jadi ini diantara keistimewaannya manusia. Penderitaan tinggal penderitaan. Peristiwa tragis ya peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Yang bisa kita atur apa? Yang bebas kita ekspresikan apa? Sikap kita terhadap penderitaan atau peristiwa tragis itu. Peristiwanya ya mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Ya sudah terlanjur terjadi, mau gimana lagi. Faktanya begitu. Menyakitkan memang, menyedihkan memang, dan lain sebagainya. Tapi sikap kita terhadap peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang menyedihkan tadi kan sepenuhnya tergantung kita. Kita mau berputus asa, nangis-nangis tiada henti, atau kita mau tetap tegar menganggapnya sebagai tantangan, segera bangkit dan mencari jalan keluar, atau apa? Sepenuhnya terserah kita. Atau kita beri jatah, kamu boleh sedih wahai diriku 3 hari saja ya, atau seminggu saja ya, setelah itu ayo bangkit. Atau kamu jangan sedih ya jiwaku, ini hidup ini masih panjang, tantangan masih berat, jadi ayo segera bangkit lagi. Atau kita ngambil sikap, ya sedihlah, nikmatilah kesedihan itu sepuasmu. Nah itu kan tergantung kita. Jadi setiap orang punya kebebasan mengambil sikap atas peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Ini yang dilihat antara lain oleh Frankl di kamp-kamp konsentrasi. Setragis dan sepahit apapun peristiwa yang dihadapi, masih banyak orang yang bisa bersikap optimis, tidak menyerah, tidak memutuskan untuk membunuh diri saja, tapi tetap optimis, berbagi, saling mendukung dalam situasi kesedihan. Nah, ini jadi asas yang ketiga. Berarti keywordnya adalah makna dan kebebasan manusia untuk membentuk makna dalam hidupnya.